Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini admin bakal bahas saham-saham consumer good di mana memang di beberapa hari ini consumer good memang terlihat mulai terkoreksi kembali seperti itu. Walaupun di minggu-minggu kedua bulan November kemarin ya sempat terjadi kenaikan yang cukup lumayan di consumer good. Tapi untuk akhir-akhir ini consumer good mulai terjadi pelemahan. Apakah masih menarik untuk kita akumulasi atau wait and see dulu aja? Ya coba kita cek analisanya habis ini gitu kan. Sebelumnya kita bakal bahas IHSG terlebih dahulu. Seperti biasa di awal-awal video kita bakal bahas IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,08%. Kalau kita lihat turnover 13,4 triliun, asing net sell 435,88 billion. Jadi mulai beberapa hari ini memang asing juga udah mulai kelihatan untuk distribusi gitu kan. Weekly-nya juga dia distribusi. Walaupun di bulan-bulan September, Agustus, September, Oktober itu asing akumulasi cukup banyak, tapi ya kita udah mulai melihat pelemahan-pelemahan atau distribusi dari asing di beberapa minggu ini. Seperti itu. Kalau kita lihat dengan chartnya juga, chartnya masih aman juga. Kalau kita lihat dia masih masuk ke area, masih di area uptrend dia, tapi dia udah jebol MA5 dia. Ya nggak masalah sih, yang penting area uptrend dia ini jangan sampai dijebol. Kalau sampai dijebol ya dia mencoba support berikutnya di 6.621. Kalau kita lihat MACD juga barcat di bawah 0 mulai tajam kembali, dan MACD walaupun hari ini naik 0,08 tapi garis biru mulai berjauhan dengan garis oranye. Jadi masih perlu diwaspadai. Ya boleh waspada, tapi tergantung teman-teman apakah teman-teman menanggapinya seperti apa, seperti itu ya. Ini juga udah hampir akhir November juga. Dan tadi admin udah bilang di sini di grupnya belajar trading, hari ini Asia dan Asia merah 2, yang hijau 2. Terus indeks future juga hijau, jadi kemungkinan bisa diturunkan terlebih dahulu baru dinaikkan. Ternyata kalau kita lihat di sini uwet-uwetan kayak gini kan saham IHSG, bukan saham ya. Ya saham gabungan Indonesia IHSG-nya. Jadi begitu, kalau kita bilang hari ini rame ya nggak cukup rame, kalau dibilang sepi ya nggak sepi banget gitu kan ya. Langsung aja kita cek ke saham tentang consumer good seperti itu. Kalau kita lihat di saham-saham consumer good ada Aisyah, ICBP, INDF, Unilever, Kino dan juga Mayora. Kalau kita lihat di sini Aces yang pertama ya, Aces dia menduduki peringkat yang pertama dengan hijau 10 poin atau 0,71%. Pembelian paling banyak AZ, ZP, YU, BB, LS. Kalau kita lihat penjualan paling banyak LG di sini. Kalau kita lihat di sini ya kita mana ini nih. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya dulu, Aces dia diakumulasi sama bandarnya beberapa hari ini. Walaupun secara ke 10 hari dia masih didistribusi, tapi secara keseluruhan bandar masih akumulasi di saham Aces. Kalau kita lihat di asing sendiri, Aces dia diakumulasi yang cukup masif oleh asingnya seperti itu. Kalau kita lihat dengan teknikalnya sendiri dari Aces, nah ini dia Aces. Dia kemarin sempat jebol area konsolidasi, bukan area konsolidasi, maaf, area supply demand di sini. Ada area supply demand di berapa sih? Di 1380 sampai 1410. Dia jebol beberapa hari tapi nggak lama, cuman ya 1 hari 3 hari lah ya, 3 hari terus di bawah masuk kembali. Jadi kalau semua teman-teman beli pada saat masuk udah lumayan banget di sini di area supply demand. Ya kalau yang belum beli teman-teman bisa pantau-pantau aja. Mungkin teman-teman bisa buy on breakout nih di sini nih. Dan hari ini sekarang tutup di 14.10 kan. Tutup pas di resist area supply demand. Kalau besok naik ya teman-teman bisa pantau aja, kali aja bisa buy on breakout seperti itu. Candle hari ini juga cukup lumayan nih. Kita lihat ada tekanan beli yang cukup banyak di sini kalau kita lihat candle seperti ini. Volume hari ini juga cukup lumayan. Terus bar chart di bawah 0 mulai menipis, garis biru mulai berdekatan garis oranye. Semoga aja lekas untuk golden cross kayak gitu kan. Kalau kita lihat juga menurutku masih bagus untuk si Aceh sendiri. Kalau kita lihat tadi yang pertama dia asing akumulasi cukup masif, dan yang kedua bandar udah mulai akumulasi kembali setelah
beberapa hari yang lalu Bandar keluar dari ACES kayak gitu kan. Dari harga pucuk 1.500 di sini Bandar keluar sampai ke bawah dan sekarang Bandar udah mulai akumulasi kembali. Seperti itu untuk ACES. Lanjut ke saham yang kedua. Di saham yang kedua ada ICBP. Hari ini naik hammer bearish di harga 9.000. Kalau kita lihat asing net buy 1,29 billion, pembelian paling banyak DX, penjualan paling banyak Credit Suisse atau CS. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ICBP, dia juga diakumulasi sama bandarnya walaupun akumulasinya tidak cukup besar, hanya 0,416, tapi lumayan menurutku. Secara keseluruhan ICBP juga diakumulasi sama bandarnya. Asing pun sama, asing juga hari ini diakumulasi dan secara keseluruhan juga asing akumulasi saham ICBP. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri, ICBP menurutku mulai menarik dia di sini. Dia bisa jadi dia bakalan membentuk triangle symmetrical atau mau according triangle terserah teman-teman deh. Tapi menurut saya ini mulai area menarik di situ. Maaf nggak terlalu rajin di pojok-pojoknya, susah juga kalau mau ngerajinin pakai HP gitu kan. Kalau kita lihat hari ini dia naik tapi volume tidak cukup besar. Kalau kita lihat juga bar chart di atas 0 masih tipis dan garis biru dengan garis oranye masih melandai cukup dekat, bisa jadi dia bakal lanjut ke atas atau bisa jadi dia bahkan menyentuh dead cross. Kalau sama dead cross ya target dia ke area support ke area 8.875 kayak gitu. Ya 875 berarti sekitar 1%, 1,5%. Jadi menurutku kalau mau buy sekarang juga lumayan, resikonya tengah-tengah semua nih. Ini tengah-tengah banget masalahnya. Ke bawah 1,5, ke atas juga 1,5. Jadi menurutku ya mending nunggu besok aja, moga besok dikasih koreksi tipis-tipis gitu kan, biar perbandingan risk dan rewardnya menarik lagi kayak gitu. Atau bahkan kalau bisa dia mencoba area support di sini, itu lebih menarik lagi. Tapi dicatat aja teman-teman, ini kemarin dia habis naik terus ada triangle symmetrical, biasanya dia naik kembali. Dicatat aja di area supportnya sekian, terus area resistnya sekian. Kalau seumpama resist jebol, buy on breakout buat teman-teman. Tapi tetap ingat kalau buy on breakout teman-teman harus disiplin. Kalau seumpama turun kembali, jual dulu aja. Resikonya seperti itu kalau teman-teman buy on breakout. Gitu ya teman-teman, resistnya ada di berapa berarti ini? Di sekitar 9.100. Jadi gitu, lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya ada Indofood. Indofood hari ini terkoreksi 50 poin atau 0,76%. Kalau kita lihat asing net sell 11 billion, cukup banyak. Pembelian paling banyak BB, penjualan paling banyak DX dan juga KZ. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Indofood, dia didistribusi sama bandarnya. Secara keseluruhan juga bandar masih distribusi walaupun 5 dan 10 hari akumulasi yang cukup tebal, tapi secara keseluruhan didistribusi sama aja. Kalau kita lihat asing net sell atau distribusi secara masif kayak gitu. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri untuk Indofood dia ya teknikalnya mungkin dia bakalan membentuk handle di sini. Kalau seumpama ada dua kemungkinan, dia bakal membentuk mana sih sebentar, ini dia, kok jadi lupa. Ini dia bakal membentuk handle di sini, atau kemungkinan kedua dia bakal membentuk double bottom di area bawah sini. Jadi mana nih yang lebih memungkinkan untuk Indofood sendiri, mengingat Indofood memang yang INDF sendiri untuk asing keseluruhan dia distribusi, dan bandar pun hari ini distribusi, dan secara keseluruhan mereka masih distribusi. Bar chart di atas 0 mulai menipis, garis biru mulai melandai kayak gitu. Jadi masih perlu hati-hati buat teman-teman kalau mau masuk ke Indofood. Kalau seumpama besok teman-teman belinya mau buy on breakout, ya teman-teman harusnya belinya di area segini teman-teman, 6.650. Apalagi kalau jebol 6.700 lebih enak lagi, itu bakal lanjut ke 6.800. Dan kalau 6.800 jebol
bisa rally ke atas kayak gitu. Tetap catat aja buat teman-teman, kali aja bisa jadi referensi gitu kan. Untuk INDF sendiri biasanya INDF manggungnya di akhir-akhir tahun seperti itu, tapi ini memang 1 tahun dia nih dari bulan apa, dari bulan Januari sampai hari ini mau udah mendekati Desember, dia masih di area konsolidasi di area 6.000 sampai area 6.800 seperti itu. Kalau teman-teman rajin tektokan di sini sebenarnya lumayan juga kayak gitu. Itu ya teman-teman, lanjut ke saham berikutnya aja. Di saham berikutnya ada Unilever, dimana kita di hari kemarin banget nih 23 November, sekarang 24 November kan, kita udah merekomendasikan buat teman-teman masuk di area 4.800 nih, 4.800, tapi pada saat itu masih turun juga sih. Kalau teman-teman mau bisa beli di area 4.780 ya, 4.780, 4.770, karena pada saat itu memang turunnya sampai 4.760. Jadi kalau teman-teman antri di 4.770, teman-teman masih bisa. Saya udah bilang di situ BB dan KZ masuk. Jadi biasanya di akhir-akhir ditarik. Beneran kemarin ternyata dari 4.760 ditarik sampai 4.880. Lumayan bisa 2% kayak gitu kan. Kalau sekarang masih menarik gak Min? Nah ini kita cek aja nih. Hari ini asing net sell 162 juta. Pembelian paling banyak PD dan juga KZ. Penjualan paling banyak ZP dan juga DP. Kalau kita lihat ini hapus saja telegramnya. Nanti kalau ada yang mau masuk tinggal cek di kolom deskripsi aja buat teman-teman. Grupnya tidak berbayar juga. Jadi kalau kita lihat dari broker summary-nya sendiri, untuk Unilever dia diakumulasi hari ini 8,8 billion sama bandarnya. Asingnya distribusi tipis tapi bandarnya akumulasi. Secara keseluruhan bandarnya masih distribusi. Kalau kita lihat asingnya secara keseluruhan asing net buy atau akumulasi yang cukup banyak menurutku dari Unilever sendiri. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Unilever, nih dia. Unilever ya bisa jadi dia membentuk cup and handle di sini. Coba ya. Dari sini bisa dibentuk cup and handle. Nah, ini dia. Maaf ya, lama ya. Karena hanya menggunakan HP gitu kan. Nggak upgrade Min, nggak. Nah, ini dia di sini. Kalau seumpama dia tembus area 5.000 berapa? 5.200 lah ya. Kita hitung aja 5.200 biar gampang. Ya menurutku bakalan menarik untuk Unilever sendiri. Dia juga udah breakout dari area downtrend dia sejak tahun 2020, tahun lalu. 2020 ya, sejak tahun lalu dia udah breakout kayak gitu kan area downtrendnya. Jadi seumpama dia jebol 5.200 ya kemungkinan bisa ke area 5.500 sampai 6.000 seperti itu untuk cup and handle-nya. Walaupun kalau kita lihat time frame-nya lebih singkat lagi, bisa dibuat cup and handle juga di sini. Nah ini dia, kita bisa lihat di sini ada area cup and handle, tapi nggak usah kita gambar lah ya. Teman-teman bisa menentukan. Di sini ada area support di 4.700. Ya terserah dari teman-teman. Risk rewardnya seperti itu kalau teman-teman mau. Hari ini volume cukup kecil, kita lihat di sini. Hari ini volume cukup kecil. Nih, volume hari ini turun, volume cukup kecil. Bar chart di atas 0 semakin tebal, garis biru mulai menukik ke atas seperti itu. Jadi menurutku masih menarik untuk Unilever. Buat teman-teman yang kemarin udah beli di area 4.800, maaf 4.770 sampai 4.800, ya udah tinggal mau di TP bisa, taking profit bisa, atau mau tunggu juga bisa. Tapi jangan lupa pasang trailing stop seperti itu. Nanti jangan sampai keuntungan dari teman-teman hilang begitu aja. Gitu ya buat teman-teman untuk Unilever. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Kino, di mana Kino adalah saham yang paling lambat di antara saham-saham yang lain dari consumer. Kalau kita lihat asing net buy 200.000. 200 ya, 200.000.
Pembelian paling banyak KK, penjualan paling banyak FS. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Kino di distribusi 0,092. Menurutku cukup banyak juga kalau Kino di distribusi 0,092, berarti 92 juta kayak gitu. Kalau kita lihat asing secara keseluruhan masih net buy atau masih akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, Kino juga tidak kemana-mana. Dia masih berada di area konsolidasi di 2050 sampai 2200. Tidak kemana-mana dia di sini nih. Set. Aduh, turun 1 tick. Gak apa-apa lah ya. Nah, ini dia. Berada di area ini. Dia belum kemana-mana ya. Seumpama dia mau turun, dia turunnya paling ke area 2000 mentok-mentok nih. Kita lihat di sini dia paling area turunnya ke 2000. Kalau kita lihat hari ini volume cukup lumayan dan bar chart di bawah 0 semakin tajam. Garis biru semakin turun kayak gitu. Jadi masih perlu waspada, mungkin dia bisa masuk ke area 2000-an karena kalau kita lihat ini udah deket area support seperti itu di 2050. Jadi harusnya ada pantulan. Ternyata hari ini volume cukup lumayan tapi dia belum ada gambaran mau naik kembali. Gitu ya untuk Kino. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada Mayora. Mayora dia tertutup hammer bearish sekarang. Tutup di wilayah yang paling bawah. Jadi tidak ada ekor di bawahnya. Kalau kita lihat asing net sell 3,48 billion. Kalau kita lihat pembelian paling banyak YP. Penjualan paling banyak CS, LG, YU, KZ, BB. Berat banget. Ini adalah broker-broker sultan menurutku. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya mayor. Penjualannya sama Credit Suisse, terus LG asing juga, YU asing juga, KZ asing juga, BB asing juga. Jadi tetap hati-hati. YP retail, XC retail, PD retail, NI retail, KK retail. Ya, masih perlu diperhatikan buat teman-teman kalau mau membeli Mayora. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri, Bandar distribusi. Secara keseluruhan Bandar juga distribusi. Asing secara keseluruhan masih akumulasi. Tapi hari ini dia didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Mayora, nah ini dia kemarin sempat membentuk head and shoulders, dan ternyata dia hari ini jebol area neckline dia karena area neckline dia di 2300 dan dia jebol 1 tick di 2290 dan dia sekarang ditutup hammer bearish. Jadi hati-hati, bisa aja dia ke area 2200 kayak gitu, bisa aja dia langsung turun besok. Kalau kita lihat volume hari ini cukup tebal di sini. Hari ini volume cukup lumayan. Bar chart di bawah 0 semakin tebal, garis biru mulai tajam menuju ke bawah. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya Mayora. Menurutku mending wait and see dulu aja buat teman-teman. Kalau udah beli di area 2300 gimana Bang? Ya mending cut loss dulu aja kalau saya. Tapi perhatikan teman-teman, jangan-jangan belinya di 2400 gitu kan. Kalau di 2400 ya saya nggak tahu lagi harus digimanain gitu kan. Kecuali kalau baru di 2300 atau 2310 deket-deket support, ya mending jual dulu aja 1-2 tick. Kalau besok masuk lagi baru beli lagi. Bisa jadi kan besok langsung masuk lagi ke area 2300. Jadi gitu. Tapi menurutku masih perlu diwaspadai untuk Mayora sendiri. Gitu ya buat teman-teman. MACD udah, volume udah, bar chart udah, candle hari ini dia, nah ini nih, tidak punya ekor sama sekali di atas maupun di bawah. Jadi perlu berhati-hati buat teman-teman untuk si Mayora sendiri. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya ingatkan kembali, semua yang ada di video maupun di grup yang saya rekomendasikan maupun tidak, semua disclaimer on, itu terserah dari teman-teman. Itu sebagai catatan saya aja di grup. Jadi teman-teman mau ikut beli silahkan, nggak mau ikut beli juga silahkan, karena saya tidak punya paksaan jual dan beli terhadap teman-teman, dan saya nggak pom-pom di grup. Kalau saya baru typing berarti saya baru mau beli atau mau jual kayak gitu.
Dan saya juga bilang sama teman-teman kalau mau jual, ini saya mau jual ini mau beli ini gitu. Jadi gitu dulu aja ya buat teman-teman. Semoga besok menjadi hari yang lebih menyenangkan daripada hari ini IHSG-nya. See you next time. Bye bye.